sudah meluangkan rasa geramnya kepada manusia yang mempunyai akal pemikiran tapi tidak sehat, dan juga dengan langit meluangkan rasa bencinya dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kalaulah tadi daripada saudara kita Fadil memberikan tajuk perbincangan tentang la tahzan, jangan sedih, tapi tajuk yang sepatutnya nahzan, kita betul-betul merasa sedih. Bagaimana tidak? Apakah kira-kira dengan mereka yang datang daripada Kelantan sejak daripada hari kemarin, dan yang datang daripada Tangerang, yang datang daripada Pahang pergi ke KL, pernahkah kira-kira dengan motor mereka, kereta mereka, waktu mereka, tenaga mereka, pengorbanan yang sama pernah mereka lakukan untuk agama, untuk ilmu, untuk kebenaran? Bagaimana dengan satu bidik bola yang direbutkan oleh sejumlah tidak kurang daripada 22 pemain? Kalaulah dengan non-muslim, dengan piala Eropa, bola Eropa, Brazil, Argentina, Uruguay, Jerman, Prancis, Italia dan sebagainya, itu dalam Al-Quran Allah nyatakan mereka itu lebih abal, lebih bodoh daripada binatang. Minta maaf nih bahasanya rasa sedikit. Tapi kalau dengan orang yang beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala, bagaimana kalau sampai dengan segi bola tadi sanggup untuk menguasai emosinya, perasaannya, perilakunya, tindak lanjutnya, perbuatannya, yang sehingga sampai mampu untuk mengorbankan detik-detik waktunya dengan Allah. Yang tentu kita tidak sepanjang waktu kita di masjid dan juga tidak sepanjang waktu kita dengan Allah. Kalau dengan yang sebiji bola tadi itu, bila kira-kira dengan kita sampai kepada tahap yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa nahan nafsa 'anil hawa, mampu dia menahan nafsu atau daripada jiwa raganya daripada keinginan. Nahan nafsa, mencegah dirinya daripada hawa nafsu, daripada keinginannya. Kalau pada saat yang sebiji bola tadi itu ternyata sudah mampu untuk menumbangkan hati dan keinginan. Bapak Nabilah tadi mungkin tidak diingatkan oleh kursi, kita tak nak diganggu dengan urusan luar, SMS, handphone minta dimatikan, kecuali kalau untuk merekam pengajian kita, supaya jangan sampai urusan bola sepak di luar itu mengganggu. Jadi dengan dia dikira sama kita pada senyum dia, rupa-rupanya ada SMS masuk daripada Stadion Shah-Alam atau juga daripada Bukit Jalil, menjelaskan bahwa gol pertama itu telah berjaya dijaring atau juga telah ditendang oleh Kelantan untuk memenangkan pasukannya. Nah, itu kita tak nak.
Jadi minta supaya tidak ada sebarang gangguan. Nawa itu datang kemari dan daripada jauh tadi dengan kita datang, yang walaupun agak gerimis, yang walaupun agak lumayan jam tadi itu agak lumayan sibuk, jangan sampai nawa itunya terubah. Jadi kalau ada SMS kan minta dimatikan. Selain daripada untuk niatnya kita niatkan datang kemari, niat yang kita niatkan untuk datang kemari adalah untuk ilmu, untuk ibadah, untuk ketenangan dan kebeningan hati, agar dengan kita dipandang mulia oleh para malaikat-malaikat Allah dan juga dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita sudah berada di tempat yang mulia, dan insya Allah dengan kumpulan-kumpulan kufas, dengan kumpulan-kumpulan yang dipilih oleh Allah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Semulia-mulia kala kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga yang mengajarkannya. Tapi bagaimanapun setakat menghafal Al-Qur'an itu masih belum cukup. Setakat untuk menjadi hafiz itu masih belum memadai. Dimana kalau seandainya kelebihannya hanya dengan menghafal semata-mata tanpa mengamalkan dan juga tanpa menerjemahkan isi kandungan Al-Quran itu dalam kehidupan antum, maka kita tidak ada bedanya dengan MP3, dengan MP4, dengan handphone dan juga dengan yang sejenisnya. Bahkan dia mempunyai hafalan yang lebih mantap, yang lebih kuat dan juga yang lebih hebat daripada kita. Dia sekali baca atau sekali kita perdengarkan sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak buat lagu macam mana pun, nasta'in. Kata in, kita in, katanya in. Tuh MP3 hebat. Lagu yang macam mana saja dia boleh tiru. Kalau seandainya kehebatan manusia kena hafiz tanpa mengamalkan isi kandungan yang dihafal, tanpa mengamalkan ilmu sebagai pedoman hidup, tanpa berkuduan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, maka dengan MP3 lebih hebat di segi hafalannya, karena dia tidak pernah salah langsung. Kalau dia salah, itu karena yang merekamkan itu pun juga salah. Apa yang kita nakkan dengan MP4, apa yang kita rekamkan kepada peralatan tadi itu, maka itulah yang akan ditangkapnya. Sekali dengar Bismillahirrahmanirrahim, dia pun akan baca macam itu juga lagunya. Kalau dengan kita untuk menghafal surah Sumpah Baqarah itu tak boleh hafal dalam sehari, tidak boleh hafal dalam seminggu. Untuk menghafal surah Baqarah itu kadang-kadang berbulan-bulan baru hafal. Berapa lama? Hafal Baqarah? Belum? Sudah? Berapa lama menghafal surah Baqarah? 2 hari? Seminggu? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? 4 bulan? Berapa? Sebulan. Hafal 2 juz 4 lembar semuanya, atau baru juz alif lam mimnya saja. Alif lam mim, saya lulus, tilka rusul 4 lembar. Kalau boleh hafal dalam 3 bulan, hebat, luar biasa. 2 bulan, luar biasa. MP3 hafal dalam 1 second saja. Deblutuk, habis semuanya, dia pulun sampai kepada A'udzu birabbin nas. Itu dia. Masya Allah. Bluetooth, handphone dengan handphone Nokia, dengan Samsung, program Al-Quran daripada awal sampai habis. Busari Rashid. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia baca tuh? Lagunya sama, bacaannya sama, tartilnya sama. Masya Allah, tabarakallah, pun juga dengan hitungan yang sama. Jadi kelebihan daripada manusia atau hafiz, wafat kita jalla wa ala, yang kalau pada saat dengan Al-Quran tadi itu sebagai dalam kehidupan kita, ka'annal Qur'ana yamshi 'ala wajhil ardi, seakan-akan seperti dengan Al-Quran yang berjalan di permukaan bumi.
Lalu dengan kita memiliki kelebihan daripada makhluk Allah lainnya. Kenapa? Bukannya setakat kita kumpulkan, bukannya setakat kita beli, bukannya setakat kita miliki, tapi dengan peralatan-peralatan indah dan cantik dan juga yang serba canggih tadi itu kita gunakan dan kita manfaatkan dalam keperluan sehari-hari. Apa artinya kalau kita beli kereta kita beli 10 buah, handphone 10, jam 10, ekon 10, sound system 10, digital 10, kemudian apa lagi 10, semuanya 11, 10. Tapi kita tak gunakan. Rumah kita kosong, kita dah beli 10 macam jenis perabot, tapi kita tak gunakan perabotnya. Kita memiliki 10 macam jenis jam tangan, Radu ada, Bidu ada, Oren ada, semuanya ada, Omega, apalagi Omega, apa dengan Rolex, Roman Well, apalagi yang mahal-mahal. Tapi kita tak pakai, tak ada manfaat. Arza ada, Izura ada, Jintu ada, Jinikrit ada, tapi kita tak pakai, tak ada manfaat. Nah, jadi bila kita akan menikmati kenikmatan hidup yang kalau pada saat dengan anugerah nikmat yang Allah berikan tadi itu kita manfaatkan dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam itu juga dengan ilmu pengetahuan Al-Quran yang kita pelajari, yang kita hafal, harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, ini yang kita malam. Masya Allah, tabarakallah, tidak ada satu anugerah dan pemberian. Jadi tajuknya nahzan, bukan la tahzan, nahzan, sedih. Allah bagikan yang terindah dan yang teristimewa kepada manusia, di mana dengan pemberian tersebut Allah tak bagikan kepada sesiapapun selain daripada manusia. Makannya banyak, badannya besar, umurnya panjang, tenaganya kuat, leluasannya hebat, tapi Allah tak bagikan kepada mereka. Hanya Allah bagikan kepada manusia saja. Itulah yang namanya akal. Masya Allah, tabarakallah, dengan akal pemikiran yang waras, dengan akal pemikiran yang sehat, dengan akal pemikiran yang bijak, itulah yang akan menunjukkan kita kepada kebenaran yang mampu membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Kita dapat memilih dan memilah, kita dapat membeda-bedakan, kita dapat menimbang dan mempertimbangkan, memperhitungkan yang mana yang lebih elok, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih bijak, yang mana yang lebih mulia, agar dengan kita tidak tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam ayat, atau dengan pengakuan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, itu pernyataan daripada Nabiullah Adam yang pertama setelah dengan beliau terbabit dengan takdir Allah melakukan satu perkara yang terlarang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengakuan daripada Nabiullah Yunus alaihissalam seketika sedang berada di dalam perut ikan dan mengakui dengan kesalahan yang beliau lakukan. Masih seronok lagi kalau pada saat dengan sesuatu masih mau mengaku dengan kesalahannya, masih menyadari dengan ketaksirannya, masih mengakui dengan kejanggalan dan juga dengan perkara-perkara yang tidak baik dalam hidupnya. Itu satu anugerah nikmat yang Allah bagikan. Sedar, bijak, perasaan, tahu, meyakini, sehingga membuat pengakuan di hadapan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pengakuan daripada Nabiullah Yunus alaihissalam. Tapi bagaimana kalau pada saat dengan seseorang tadi itu taksir dengan agama, taksir dengan maslahah diri pribadi dia sendiri? Bagaimana kalau pada saat dia zalim? Bagaimana kalau pada saat dia tidak bersikap adil dengan diri pribadi sebelum dia dengan orang lain? Tapi dia tidak sadar, tapi dia tak perasan, tidak tahu kejanggalan dan kesalahan yang dilakukannya. Mereka tidak merasa bersalah. Demi Allah, mereka tidak merasa bersalah. Saat ketika berangkat daripada Kelantan, berangkat dengan motornya, Masya Allah, tabarakallah, gunung tinggi kan kudaki, laut
asalkan kesebelasan kok menang. Tak kisah hujan kah, naik gunung kah, turun gunung kah, cabaran kah, udara kah, letih kah, lenguh kah, yang penting kesebelasan kok menang. Hidup ini untuk kesebelasan, untuk bola atau untuk apa? Terlalu murah anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada manusia kalau makan hidup hanya untuk bola. Tadi Haji Saulun tunjukkan kepada saya pada waktu kita masuk kemari padang golf. Untuk menjadi ahli di situ harus ada uang 60.000, boleh dijual 60.000. Tuh yang di Shah Alam, ada satu lagi Shah Alam, itu juga di Jalan Duta. Klub golf yang paling mahal di situ untuk menjadi ahli 250.000 atau sampai pada 500.000. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita tanyakan pertanyaan yang sama, yang sebiji bola tadi itu sampai sama untuk mempermudahkan kita jalan yang jauh kita tempuh, cuaca yang buruk kita lawan, kita mencabar cuaca, mencabar bencana, mencabar apa saja dalam rangka untuk kita memberikan sokongan sepenuhnya. Waliyadzubillah. Misal saja, misalkan misal. Jadi kalau pada hari kiamat nanti pemain-pemain bola sepak, karena mereka pikirannya tidur, makan, minum, bola sepak yang dipikirkan. Di rumah mesti banyak bolanya di rumah. Dia dalam hidupnya alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nahsu insyaallah minal hadikin. Hidupnya dengan bola saja terus-terusan. Maka pada saat Allah soal siasat ada kumpulan-kumpulan tertutup. Awak kenapa sekali dengan mereka? Pemain bola sepak? Tidak ya Allah. Pernah menjadi kiper? Tidak ya Allah. Pernah menjadi back? Tidak ya Allah. Pernah menjadi penyerang? Tidak ya Allah. Tahu strategi permainan? 3-3-4? Tidak tahu ya Allah. 4-4-2? Tidak tahu ya Allah. 5-2-2? Tak tahu juga ya Allah. 6-3-1 penyerangnya? Tak tahu ya Allah. Jadi katalah kenapa awak ada di sini? Misalnya masuk neraka bisa saja masuk neraka. Aku sekarang jadi penyokong hebat ya Allah. Mereka bebaloi kata mereka. Tak baloi. Jadi penyokong bola ikut sekaligus berkumpul dengan mereka. Waliyadzubillah. Ini tidak ada anugerah muslimin muslimat yang lebih baik, yang lebih berada, yang lebih berarti dalam kehidupan manusia daripada yang namanya akal, yang sehingga dengan kita dapat memilih dan memilah. Ini Masya Allah tabarakallah dengan kecerdasan otak dan akal manusia, tuh dengan peralatan komunikasi yang serba canggih, ini dengan peralatan yang serba modern, ini dengan transportasi yang serba maju dan juga serba cepat. Semuanya itu adalah daripada kesan akal, pemikiran otak berpikir sehebat itu, yang sehingga segala-galanya mampu untuk kita peralat untuk kepentingan kita masing-masing, sehingga semuanya mampu untuk kita tundukkan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Kenapa? Karena kita memiliki akal yang sehat. Kenapa? Akan dikenakan sobatan, pukulan, cambukan sebanyak 40 kali sampai kepada 80 kali kepada orang yang minum arak. Sebab itu sasarannya kepada akal, membuat dia nyanyuk, membuat dia tidak waras, membuat dia tidak sedar diri. Jadi karena terlampau berharganya akal, bahkan dia adalah salah satu daripada 5 daruriyatul hayat, 5 perkara terpenting dalam hidup. Yang pertama untuk menjaga agama, yang kedua untuk menjaga jasmani atau jiwa, yang ketiga untuk mengamankan harta benda, yang keempat untuk mengamankan akal pemikiran, dan yang kelima untuk menjaga marwah manusia. Karena itulah Allah utus para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan ketetapan hukum hakam yang mewajibkan. Kenapa disebar? Kenapa dicambuk? Kenapa dipotong? Kalau orang yang murtad itu dipotong lehernya, sebab itu untuk menjaga agama. Kalau dengan orang yang berbunuh akan dibunuh, karena itu untuk menyelamatkan jiwa raga. Kalau dengan orang yang mencuri tangannya dipotong, karena itu untuk mengamankan harta dan kekayaan. Kalau dengan seseorang yang menodong, akan dikenakan subatan sebanyak 80 kali, itu menjaga image marwah seseorang. Yang terakhir itu adalah nasal, orang yang berzina akan dirajam
rajam sampai mati. Kenapa dengan hukuman yang berat semacam itu? Sebab dia akan merusak fitrah manusia, membuat hubungan antara satu dengan yang lain sudah tidak saling kenal mengenal. Dia tidak mengetahui dia anak siapa, bin siapa, dan daripada ibu bapaknya tidak dapat dipastikan. Ahbabana fillah, akal pemikiran yang sehat itulah yang mampu untuk memeriksa diri kita daripada segala kejanggalan hidup. Maka cobalah berbicara dan juga berpikiran secara rasional. Bukan tidak boleh kita tidak berbicara tentang halal dan haram, yang kita bicarakan tentang kesadaran dan juga tentang keadilan. Ma'adzlama al-insan, alangkah zalimnya manusia, alangkah zalimnya manusia. Tadi yang saya mulakan daripada bola sepak, kalau pada saat daripada Kelantan mampu untuk meninggalkan segala-galanya, mungkin dengan pondok pesantrennya, mungkin juga dengan keluarganya, anak istrinya, keluarganya, bisnisnya, urusannya, datang ke Bukit Jalil untuk tujuan apa saja? Untuk tujuan tidak lebih daripada untuk memberikan sokongan kepada kesebelasannya. Itu zalim yang kita dapat semacam-macam. Karena anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita bukannya sangat berarti, tapi terlampau bermakna dan juga terlampau mahal. Semuanya yang termahal daripada apa saja. Sejumlah sekian pemberian yang Allah berikan kepada kita, itu merupakan anugerah pemberian yang diberikan kepada kita untuk kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan ikut berkuasa dan keinginan kita masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Yang kadang-kadang masjid tak jauh mana, dari sini ke masjid hanya dalam ukuran tidak lebih daripada 1,5 kilometer saja, tapi ternyata kita tidak mampu berkorban untuk menempuh jarak yang hanya dalam 1 km agar kita dapat melaksanakan perintah Allah tepat padanya secara berjamaah. Tapi perjalanan sampai 30, 40, bahkan 450 km daripada Kelantan dan juga daripada Terengganu mampu untuk kita lakukan agar kita dapat berjamaah di Bukit Jalil. Masya Allah, la ilaha illallah. Ini untuk oleh-oleh yang pertama pada malam hari ini, pengorbanan demi untuk bola sepak. Naja'ana lil muttaqina imama, itu doa daripada kita, dan jadikanlah kami menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan bacaan lil la'ibin wal la'ibat imama, dan bukan kepada pemain, bukan kepada atlet, dan juga bukan kepada artis menjadi imam kepada mereka, tapi justru kita memohon agar kita Allah jadikan imam kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi diingat, kalau seumpama bola sepak, kalau seumpama olahraga dan sukan, kalau seumpama dengan senam aerobik, kalau seumpama dengan kecantikan, kalau dengan seumpama keuangan, kalau dengan seumpama kedudukan, kalau dengan seumpama politik, kita sudah berani mengorbankan segala-galanya dalam hidup. Harus lebih daripada itu kalau dalam rangka untuk agama dan juga untuk masa depan kita masing-masing. Pada saat kita kembali kepada Allah pada penghujung atau pada saat jantung kita sudah tidak berdenyut dan juga dengan anggota tubuh kita sudah tidak ada yang aktif, pasrah kembali kepada Sang Pencipta Jalla wa Ala. Babanabillah. Tadi di perjalanan saya membaca satu pengorbanan. Tak tahzan nanti, masih hazin lagi, masih sedih lagi. Saya sudah menduga, sampai saya terucap malam tadi itu pada kawan-kawan, saya kata kalau boleh cancel saja pengajian di malam. Jelas kita tak akan boleh bersaing dengan bola sepak. Bola sepak itu penggemarnya bukan anak-anak muda. Pada saat saya di Kelantan, pengajian di Lubuk Tapang, pengajian di Masjid Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapang, Haji Abdullah bin Abdul Rahman, yang menjadi penasihat kepada Menteri Besar Kelantan pada itu dengan beliau masih hidup. Masjid itu cukup lumayan besar, penggemar dan peminatnya ramai. Senantiasa kalau saya datang di situ mesti penuh.
tapi pada malam hari itu ternyata hampir separuh jamaahnya tidak ada. Selidik punya selidik, ternyata pada malam hari itu bertepatan dengan pertandingan antara Kelantan melawan Terengganu yang pada malam hari itu dihadiri oleh Sultan Lisan Tuanku yang di-Pertuan Agong dan juga dengan Menteri Besar Kelantan di Stadion Bukit Jalil. Masya Allah, tabarakallah. Balik, belum ada jawabannya, tetap jadi pertanyaan. Kenapa sampai zamannya tak ramai? Mana orangnya, mana jamaahnya, mana peminatnya, mana majlisnya? Selidik punya selidik selepas balik daripada Lubuk Tapah, tengok di kedai-kedai, di gerai-gerai, di tom yamnya, di restorannya, Masya Allah, tabarakallah. Atau yang pakai sorban pun nonton bola sepak juga tidak. Ini musibah kubra, musibah betul. Kalau seandainya setakat anak-anak muda saja, oke lah, bukan tak boleh. Tapi kalau sampai masjid ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, tuntutan hidup ditinggalkan karena bola, itu masalah. Betul. Nanti buka YouTube, nanti ada dalam Facebook, dan kita nonton, tapi bukan pada tuh kita ada kegiatan agama, bukan pada tuh kita untuk ke masjid. Waktu lapang untuk kita nonton, silakan saja. Bunda, tak puas ya kalau turun ke stadion. Sebab kalau tidak berikan sokongan, kalau kita kalah bagaimana? Oke, kalau kita menang apa untungnya? Agak kalah apa untungnya? Masya Allah, tabarakallah, Syekh. Berkat anak hadir memberikan sokongan kepada kesebelasan anak pada malam Ahad, pada malam Senin yang lalu atau Ahad malam. Yang biasanya anak boleh hafal satu muka surat, malam hari itu aku boleh hafal satu juz satu malam. Berkat betul, Masya Allah, tabarakallah. Anak tak membayangkan. Indonesia yang menang, Malaysia yang menang, apa untungnya dengan dua negara tadi itu? Tak ada apa-apa. Apakah tahajudnya rajin? Apakah ekonomi kita semakin besar? Apakah kira-kira dapat mengatasi gejala sosial? Tak ada, sama sekali tidak ada. Justru itu akan memecah belah. Setimpal rasa geram dengan haji karena haji orang Malaysia. Kenapa? Sebab kesebelasan Malaysia menyalahkan kecerdasan kami. Itu yang timbul. Tidak pernah akur. Pemain dengan pemain mungkin boleh bersalaman, tapi penonton sama penonton tak pernah bersalaman. Terengganu sudah tidak tegur Kelantan, Kelantan sudah tidak tegur Pahang. Kenapa? Karena kalah 3-0. Menjerit ahli dengan zaman saya maju di negara Arab, penantinya Arab dengan bola sepak mungkin sulit untuk kita cari tandingannya, sampai begaduh, sampai dari batu kepada penonton. Jadi bukan lagi perlawanan berlangsung di stadion di Padang, tapi juga perlawanan berlangsung daripada penonton di luar. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu kesan buruknya. Tidak ada daripada sekian olahraga atau daripada sekian permainan, perlawanan yang paling banyak penggemarnya, peminatnya daripada bola sepak. Itu satu-satunya bola yang mampu untuk mengobotiakan manusia kepada bola. Itulah yang namanya bola sepak, yang sehingga ramai. Itu insya Allah tidak keliru. Ramai yang meninggalkan sembahyang, ramai yang meninggalkan jamaah, ramai yang meninggalkan kewajiban hanya dengan sebiji bola sepak. Bagaimana dikatakan bola sepak itu oke-oke saja, khair-khair saja. Tidak ada kemaksiatan yang berlaku, tidak ada sembahyang ditinggalkan dalam hitungan waktu yang lebih banyak daripada pada saat akan berlangsungnya bola sepak. Paling tidak, kalau pada saat akan berlangsung pada pukul 8 sekarang ini, sejak daripada asar lagi, asar, sangkut, maghrib, sangkut, isya, sangkut, Eropa, Kristen, mereka tidak ada sembahyang. Yahudi, mereka tidak ada sembahyang. Tapi bagaimana kalau dengan orang Islam? Itu bukanlah tahzan, lakinna nahzan, yang kalau pada saat kebaikan ditinggalkan hanya dengan sebiji bola yang dilebutkan oleh 22 pemain tidak mampu untuk beli bola. Belilah, harganya sangka dalam 100-200 ringgit saja. Beli 22 biji, bagikan satu orang, satu.
balik rumah daripada berebutkan yang satu biji itu lengo, letih, dikejar, ditendang, dikejar. Jadi kata salah seorang kiai, minta maaf dengan bahasanya, kata dia bukan kata saya cuma hanya menyebutkan saja. Kata tuh guru itu tidak ada orang yang paling bodoh daripada pemain bola sepak. Setelah bolanya ditendang, dikejar, setelah dapat sepatutnya bawa balik ke rumah, ternyata dia tendang balik. Lenguhnya kita mengejar tadi itu. Wah, ditendang sama kiper di sana dengan kiper pengorbanan dan perjuangan untuk menangkap bola tadi itu ditakas sampai dia melompat, dia terjang sehingga dia berjaya untuk menangkapnya. Kalau sudah dengan pengorbanan dan perjuangan yang semacam itu, kenapa ditendang balik? Jangan ditendang. Itu kan yang kita cari tadi itu, kita dikejar habis-habisan. Kalau kita susah payah nak cari istri, setelah dapat calon istri, takkan kita tinggalkan dia. Susah-susah cari jabatan, sampai dapat jabatan ternyata kita mundurkan diri. Itu tidak betul. Macam juga susah sampai kita cari bola. Kalau setelah dapat jangan ditendang, bola balik ke rumah. Kalau nak lebih adil, bawa 22 biji bola. Jadi masing-masing tendang dengan bola itu main. Jadi kita tak berebut. Daripada kita berebut berkelahi, ya Allah ya Rahman Rahimin, tidak kebanui pengorbanan yang kita lakukan kalau hanya setakat untuk satu biji bola. Bamanillah, la tahzan. Jangan sedih. Bagaimana tidak sedih kalau pada saat dengan akal dan berusaha sudah tidak diaktifkan secara adil dan bijak. Allah mengamalkan bolehnya kita. Ya kalau pada saat kita tidak mampu mengorbankan sedikit waktu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masuk ke masjid dan sudah tahiyatul masjid, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam Allahumma anta salam minka salam. Imam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Imam Muhammad bin Jamal. Ana udzakkiru bi ba'd hadis. Yaqulu Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin ba'da al-maghrib wa ba'da salati as-subh kana hirzan lahu min asy-syaitan. Hada ubad. Wa thaniyan yaqulu al-habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man qala Allahumma ajirni minan nar 7 marratin ba'da al-maghrib wa ba'da subh 7 marrat kana hirzan lahu minan nar. Dari wabi ba'd riwayat law maka law tufiya fi tilka lailah kana hirzan lahu minan nar. Wa haditsun akhar yaqulu Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayat al-kursi wa kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Haditsun akhar yaqulu Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah salasan wa hamidallah salasan وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال في ختام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه الأمور قد تركناها بعد الصلاة. احنا قرأنا 3 مرات. نعم kita tawatur بالقراءة tawatur بالآية tawatur بالدعاء. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من شغله الذكر عن مسألتي انشغل بالذكر والأوراد الواردة المأثورة للرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت أفضل ما أعطي عبادي السبيل. إن شاء الله جزاك الله خير في وقت آخر إن شاء الله. يعني عادتهم احنا نقرأ بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات. يقول محفوظين من وساوس الشيطان. جزاكم الله خيرا. احنا استمتعنا بقراءته. الحمد لله. Karena Rasul pernah pada suatu ketika pada saat melaksanakan salat maghrib, beliau pernah membaca surah Wal Mursalati Urfa
dan juga pernah membaca surah Waddariyat kita yang dibaca oleh Tuan Imam tadi itu. Pernah Nabi kita membaca surah Ad-Dariyat itu dalam salat maghrib. Jadi pada saat imam kita ngimami kita tadi itu kita teringat, oh dulu ada pernah dengan sahabat Nabi kita diimami oleh baginda pada salat maghrib dengan surah Ad-Dariyat. Alhamdulillah, kembali kepada cerita kita tadi itu. Jadi mudah-mudahan di lain kesempatan dan juga di lain waktu agar jangan sampai masalah dan target kita untuk kita mendapatkan yang terbaik dalam hidup itu ternyata dengan kita terumbang-ambing dalam keadaan akal pemikiran yang Allah berikan kepada kita, dan itulah yang mampu untuk memilih dan memilah dan yang membeda-bedakan. Kalau dengan kita ternyata sudah mampu untuk mengorbankan waktu hanya untuk kenikmatan perut, dari jarak USD section 9 sampai kepada Empang untuk kita makan nasi mandi, untuk kita makan nasi tayamum, nasi wudhu di situ. Nah juga kita berharap kita lebih mampu juga untuk kita mengorbankan jarak yang sejauh itu dalam rangka untuk kita melaksanakan kebaikan, dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Nanti cerita jam, jaga nanti lebih elok saya sarankan uang sobat, tapi pakai sobat kalau tak boleh menjaga adab dan akhlaknya di dalam masjid. Oke, ada belum? Sudah? Sudah. Satu minit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la tidak ada seorang pun daripada kita yang luput daripada tantangan dan cobaan ini. Yang ini dengan usahanya, yang ini dengan bisnisnya, yang ini dengan jabatannya, yang ini dengan keluarganya, yang ini dengan anak dan istrinya. Macam-macam problem yang kita hadapi. Sejak daripada hari kita dilahirkan sampai pada detik yang berujung, di saat kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir pun tidak luput daripada cabaran dan tantangan. Kadang-kadang justru cabaran dan cobaan yang menimpa kepada kita itu kepada orang yang paling dekat dengan pribadi kita sendiri. Di saat dengan seseorang menyaksikan dengan mata kepalanya detik-detik terakhir daripada anak yang akan menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam sebuah riwayat, pada waktu Nabi kita menyaksikan meninggalnya salah satu daripada cucu beliau daripada Sayyidatuna Zainab, wa nafsu tataqaqa, maksud tataqaqa, nafas itu keluar masuk turun naik, dada turun naik. Nabi kita sampai meneteskan air mata pada saat itu. Jadi kata sebagian daripada sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa begitu?"
menangis ketika bersatu dalam rahmat daripada Allah. Inna qalba la yahzan wa inna likirabika ya Ibrahim lahazin. Ungkapan kata-kata daripada baginda saat ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Jadi kegagalan dalam satu urusan atau juga kerugian yang menimpa dalam bisnis dan juga dalam perniagaan kita, perkara apapun yang menimpa dalam kehidupan, tidak ada satupun yang luput daripada hikmat dan tidak ada satupun yang lepas daripada pengawalan yang maha kuasa. Jadi kalau kita tanamkan keyakinan yang seperti itu, coba ada ujian yang menimpa kepada kita sebesar apapun bentuknya, satu pertanyaan yang ditanyakan, apakah Allah mengetahui dengan kejadian yang berlaku? Apakah Allah masih tetap mempunyai sifat maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana dan juga maha mengatur? Pada saat kita meyakini Allah maha mengatur, Allah maha pengasih, Allah maha mengatur dan juga Allah maha pengatur, maka seketika itulah kita akan dapat mengendalikan suasana dan keadaan. Mungkin saja dengan seseorang sudah tidak dapat mengawal diri dan juga keadaan, pada ditimpa musibah yang seperti itu, kematian anak misalnya, atau juga kematian istri yang tercinta, atau kematian suami yang didambakannya di Allah ya Rahim. Bagaimana tidak sedih kalau pada saat dengan anak yang baru lahir, baru berusia dalam 2, 3, 4 hari, anak yang diidam-idamkan sejak pada beberapa bulan bahkan tahun yang lalu, ternyata hanya sempat hidup dengan kita atau dapat kita bersamanya selama tidak lebih daripada dalam 2 minggu. Ya Allah, keguguran, Masya Allah, tabarakallah, di luar daripada khayalan, di luar daripada dugaan. Sudah berkahwin sejak pada beberapa tahun yang lalu, Allah takdirkan istri hamil pada bulan tersebut, sudah terlambat sampai 3 minggu, berikutnya 2 bulan, berikutnya sampai kepada 4 bulan, keguguran pada bulan yang kelima. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya dengan kita tidak percaya dengan takdir, kalau dengan kita atau karena kita tidak terkendalikan dengan berapa banyak hikmah, asrar, rahasia dibalik daripada cobaan yang mencabar, mungkin dengan kita sudah tidak dapat melawan keadaan pada saat itu. Tapi pada saat kita tanamkan, ini nanti hari ini, mungkin orang yang sudah berdoa, mudah-mudahan mungkin sebagian yang mungkin agak sedikit, yang ahli agama, sejak daripada Kelantan sudah baca Yasin sepanjang jalan Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Baca Yasin sepanjang jalan, hasbi Rabbi, doa, zikir, ya Allah berikan kemenangan kepada kesebelasan kami, ya Arhamar Rahimin. Yang satu bernazar, yang satu baca Yasin, yang satu berdoa agar Kelantan mendapatkan piala Malaysia pada malam hari ini. Sampai ke sini ternyata terkalahkan dengan 3-0 sama Pahang, mesti akan ada yang stres. Ya Allah, sudah tak nampak jalan keluar. Jadi pada masa nak masuk kereta, ya remang-remang sampai terbuka kereta orang. Ya Rahim, sendal atau dengan selepannya terbuka, pintu masuk tak jelas dan juga remang-remang. Kenapa? Sebab dengan kekalahan yang menimpa kepada kesebelasannya tadi itu. Kalau pada saat yang kalah, dengan senang hati mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin, tidak pasti, mungkin mereka akan mendapatkan ganjaran pahala karena dengan kekalahan tadi itu diterima dengan baik sebagai satu ketentuan takdir daripada Allah. Kesebelasannya yang disokongnya sudah juga berusaha habis-habisan, tapi tetap juga tidak dapat bertahan dengan serangan Pahang yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya Kelantan terkalahkan 2-0 setelah beberapa waktu yang akan datang. Nah, ada iman, tak masalah, menang kalah tetap kita ke masjid. Bahkan dengan kita alhamdulillah mempunyai kesempatan lebih banyak daripada kalau kita menang. Terpaksa kita berharap lagi kalau kita kalah, kita langsung dari rumah tidur saja lagi. Syukur tak kalau kalah? Syukur. Nikmat daripada menang, mengarah piala, bawa ke sana kemari, kipas diusung
lagi kapten kesebelasan pun juga diusung juga, kemudian diarah pusing sana pusing sini, ngekok sampai mengganggu kestabilan dan kenyamanan orang yang sedang berehat. Tapi kalau kalah langsung meluncur dari rumah, istiqallahumma ya wa'amud saja. Tuh nikmatnya kalau pada kita kalah. Jadi macam mana pun kata pengurus, jangan sedih. Masya Allah, tabarakallah. Malaikat berkata, hal qabattum samarata fuadih. Kata malaikat, iya. Apakah kalian telah mencabut buah hatinya, cahaya matanya? Kata malaikat, iya. Wa mata qala abdi. Dan apa yang dia katakan pada saat itu? Hamidaka wastaja'at. Dia ucapkan alhamdulillah dan dengan iringan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, ibnu li abdi baitan wasyabuhu baital hamdi. Bagikan dia satu buah istana indah di dalam surga dan diberikan nama istana al-hamdi, puji-pujian. Kenapa? Kena tabah dan sabar. Jadi kita sudah berikhtiar, dan kita urut, dan kita jampi, dan kita obati, perobatan homopati, perobatan klinik, kita berkesana kemari, tapi ternyata takdir kemudian tidak panjang, pasrah. Sebab kenapa? Sebab kematian anak yang semacam itu dalam sebuah riwayat 3. Apabila terdapat 3 orang anak meninggal dunia sebelum balik, maka dengan ketiga-tiganya itu akan menjadi pelindung mak dan ayahnya nanti daripada api neraka. Kata sahabat, bagaimana kalau dengan 2 orang? Nabi kita berkata atau Nabi kita bersabda pun juga dengan 2 orang. Jadi tapi jangan dimatikan. Ini yang mati tak bagi roban, biarkan saja dia menjerit-jerit kesakitan. Bagilah hantar ke klinik, bagi obat lah, bagi diurut-urut, diusap-usap, itu kan masuk angin, badannya demam, bagi obat panas. Jangan kita kata lebih elok dia mati kecil daripada nanti dia besar. Kalau dia mati masih belum balik, ini jadi akan berisai dan penyelamat kita daripada api neraka, dan bukan semacam itu. Banyak coba-coba dan ujian yang menimpa. Di antaranya ungkapan kata-kata yang pertama Nabi kita katakan kepada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala la tahzan. Pada saat berusaha mengatakan innallaha ma'ana, pada itu kita katakan dengan penuh keyakinan Allah bersama kita, maka pada saat itulah pertolongan Allah akan turun. Ini daripada beberapa kejadian yang pada saat dengan pasukan tadi itu sudah menghukum Nabiullah Musa dengan pengikut-pengikut beliau, maka dengan pengikut Nabiullah Musa mengatakan inna lamudrakun, kalau macam itu kita akan tersusul, kita akan dikepung oleh mereka. Kata Nabiullah Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, aku bersama Allah yang akan memberikan bimbingan dan petunjuk untuk menyelamatkan aku daripada cangkraman Fir'aun dan pasukannya. Pada saat itu Allah belahkan laut, sehingga dengan Nabiullah Musa dengan pantaran tongkat tadi itu leluasa untuk menyeberang laut. Pada saat disusul dan dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya di dalam laut. Begitulah juga dengan ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya ada salah satu daripada mereka menunduk macam itu saja, akan nampak kelihatan kita berdua di dalam gua. Jadi kita bersabda, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana keyakinanmu yang kalau pada saat dengan kita berdua disertai oleh Sang Pencipta? Kalau kita dengan na'iyatul maula jalla wa'ala, cabaran, tantangan, siapa yang tidak takut? Kita sekarang kadang-kadang sudah tidak merasa aman, bukan lagi dengan kita dengan musuh, hatta kadang-kadang dengan teman akrab kita sendiri. Timbang jangan-jangan SB pakai sorban, Masya Allah tabarakallah, salaman cium tangan. Ini pada masa saya di Bali dulu, pada masa di Bali di Parit Panjang. Pernah dengar nama Parit Panjang? Pernah dekat Baik Memali. Di situ ada salah seorang hadirin pakai sorban, cium tangan, foto state-nya muka belakang 2 kali macam tuh, hebat. Fotonya intelijen. Jadi bagaimana kita bersama dalam kehidupan kita sehari-hari? Tak apa.
SBT ngaji bagus, sebab dia juga punya kewajiban untuk masa depannya, untuk agamanya. Jadi merekayasa, mengada-ada, menyampaikan, menginformasikan yang tidak betul, itu yang nanti kita laknat wa iyadzubillah, risau hati kita. Tapi pada saat segala-galanya kita latar belakangi dengan ketetapan takdir dan juga dengan ma'iyatul maula jalla wa ala, kalau kita sudah dengan ma'iyatullah, pemeliharaan, perlindungan Allah jalla wa ala, Allah berfirman dalam sebuah diskusi, udhkuruni adhkurkum, itu ayat, ana jalisu man dzakarani, aku bersama orang yang mengingat aku. Lesen tak ada, kalau ada pun lesen terbang, mengingat tak? Kis lesen terbang beberapa tahun yang lalu, ingatkan lesen terbang saya ada lesen, tapi hasil bukan lesen terbang, lesen yang memang benaran dari sana, masya Allah. Tapi sampai sekarang belum pernah ditengok sama polis terapi. Ada harimau, ada macan, ada apa adanya, betul kan? Nah, ini sampai 2017. Jadi kata kawan-kawan, tak payah lesen, tinggal lah, tak ada manfaatnya juga buat apa pakai lesen. Kalau tak ada lesen pun polis tak akan ambil, tak akan tengok, aman-aman sajalah, tak ada lesen pun tak masalah. Misalnya saja lesen tak ada, IC tak ada, pendatang haram lagi bukan pendatang halal. Jadi bagaimana? Mesti kalau pada saat ada robrok di depan, hati yang kalau seandainya dia dicari-cari bukan kita, kita jadi ketakutan. Dia bukan cari kita, ya Allah ya Rahimin, dia tinggal rotek saja. Tengok di tahun 2012 atau 2013 itu jadi tengok. Tapi kita yang tak ada IC tadi itu atau yang tak ada lesen tadi itu di dalam. Macam mana dalam keadaan semacam itu? Bagaimana supaya kita tenang baca Allah inna rizqaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Baca banyak-banyak yang itu. Bawa motor tak payah ada lesen. Insyaallah boleh akan kacau. Nih pakai sorban. Kalau sana pasti helm sebut helmet wajib, lampu kena nyala, lesen kena ada. Kalau tak ada semuanya apa? Pakai sorban. Allah ya Rahimin. Jangan berhenti. Kalau berhenti itu berarti merasa bersalah. Padahal saja, teruskan saja. Kalau pada saat dia sekat, masih ada. Lesen. Jadi kalau kata polis terapi, macam mana awak bawa motor sedangkan awak tak ada lesen? Minta maaf Ji, minta maaf. Dan beri saya peluang untuk bertanya, siapa sebut pertanyaan. Sebenarnya lesen itu untuk apa? Sebenarnya lesen itu yang membuktikan bahwasanya Anda pandai membawa motor. Kira-kira kalau dengan lesen, Ci boleh percaya aku pandai membawa motor. Kalau aku memandu motor atau bawa motor, apa Ci tak percaya dengan kepandaianku? Kena tumpuk. Kena marah lagi. Ya kan itu sebagai bukti saja. Ada salah satu daripada sahabat kita pada saat sampai di migration, ternyata paspornya ada gambar. Jadi kata migration, itu kan migration, tak boleh besok. Ternyata ada gambar. Jadi kata janji minta maaf. Gambar itu adalah tidak lebih daripada setakat gambar. Itu tidak lebih daripada setakat kertas. Ini yang original ada di sini nih. Takkan percaya dengan gambar, tak percaya dengan aku. Nama itu nama aku, paspor itu paspor aku. Hanya tak ada gambar saja. Apa problemnya? Gambar itu masih fotostat, masih kamera yang punya kerjaan. Ini yang original ciptaan Allah Jalla wa Ala. Takkan percaya dengan gambar, tidak percaya dengan aku. Alhamdulillah untuk orang tadi itu immigration boleh tafahum, boleh pengertian, cukup masuk ya. Tapi ada jangan buat macam itu. Tak pernah boleh masuk. Itu kebetulan yang imannya kebal,
kemudian dengan petugas imigrasi dan juga mesin toleransi. Nah, jadi semacam tadi itu ada orang katanya, cik kalau memang itu sebagai bukti tidak pandai komando, atau memang pandai komando, tidak harus pakai lesen. Nah, oke. Kalau dia boleh tafahuh, boleh pengertian, khair. Nah, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu, ya Allah ya Arhamar Rahimin, kadang-kadang pesawat begagal, cuaca buruk, jadi pramugari nampak datang tenang, pramugari itu ketakutan sebenarnya. Jadi kata pramugari, pasangkan tali kereta, kita sedang mengalami cuaca kurang cerah, juga cuaca buruk. Oh, bagus, masya Allah, tabarakallah. Kalau berlaku keadaan mendarat di lautan atau di mana kata dia, maka ikutilah arahan daripada anak kapal supaya kita dapat keluar dengan selamat. Mana ada keluar dengan selamat, semuanya mati. Ketika pesawat terhambat, mana ada pramugari pun mati juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kadang-kadang hati kita berduka pada saat itu untuk kita mengendalikan suasana dan keadaan. Ingat Allah, subhanallah, hasbunallah ni'mal wakil. Insya Allah hati kita akan stabil dan juga akan tenang kembali. Ingat pesan itu saja. Kalau pada saat memandu tak pakai tali kredat, jangan sekali-kali pasang tali kredat depan polis. Kalau kita pasang depan dia tengok, oh ini berarti dia mengaku salah, kena saman. Kalau kita tak pasang, dia tengok, karena kita tidak merasa bersalah, insya Allah mungkin dia tak nampak, mungkin yang tu nampak itu adalah selendang kita di sini, atau seperti apa, akhirnya masya Allah barakallah lewat. Assalamualaikum, bukan macam, tenang saja, jangan gundah, jangan takut. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Assalamualaikum. Dia lambaikan terus saja lagi. Jangan begitu tengok polis tarik uang. Pinggir. Suruh ke pinggir. Akhirnya diambil lesen kita kena saman 300. Gara-gara ketakutan tadi itu. Jadi insya Allah saya pengalaman beberapa kali di sini seperti nanti sama-sama polis terapi. Satu pada dulu kita tak boleh pakai handphone pada waktu kita sedang memandu. Saya lagi memakai handphone pada saat itu, berhenti sekejap insya Allah. Jadi pada masa itu dalam 5 menit. Apa cerita? Ganggu kalau anda tengok jam ada, ganggu betul. Kalau ada orang tengok jam seperti nak suruh berhenti dia lagi. Sebab pertanggungan malam ini nih, perasaan tak? Tuh dengan pengertian di tengah tuh. Kadang-kadang pelatih di luar, bukan? Pelatih di luar kepada kesebelasannya supaya senantiasa melancarkan serangan. Jangan lagi bertahan, serang sekarang. Sebab kalau kita tidak dapat mencetak gol, berarti kita akan mengalami kekalahan. Maka diangkat tangannya. Apa artinya? Artinya suruh berhenti atau juga suruh bekerja waktu. Kalau jam tidak macam itu maknanya hentikan pengajian. Makanya saya berhenti. Itu ceritanya abang jangan dengan saya, tetap saya tak sebut. Kalau karena tak sebut tadi jangan terulang kembali dengan siapapun. Sebab arti tengok jam itu adalah untuk orang berhenti daripada kegiatan. Allah. Mungkin saja nasib daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Hudzaifah tidak berbeda dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Dia sepanjang hidupnya daripada berbagai problem dan juga daripada berbagai cobaan dan ujian itu akan lenyap terpulut dalam lembaran sejarah. Tapi ternyata sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi itu mempunyai nasib yang berbeda, ketentuan yang berbeda daripada sahabat-sahabat Nabi kita lainnya. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi kita kumpulkan beberapa orang para sahabat yang dengan mereka akan ditugaskan untuk menjadi delegasi dihantar kepada raja-raja dunia pada saat itu. Di antaranya kekuatan dan kekuasaan yang paling kuat itu adalah kerajaan Parsi dengan Rum. Satu dengan Kaisar, yang kedua dengan Israel. Maka pada hari itu
Jadi kita memilih dan juga mentaki para sahabat agar tidak ada yang menolak kalau pada saat terpilih untuk menjadi delegasi yang akan membawa sehelai surat daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi, ternyata justru dengan aku yang terpilih untuk menghadap Raja Kisra. Kisra berarti Parsi, Raja Kisra. Jadi diistilahkan orang yang akan diberangkatkan ke sana sama dengan orang yang hilang, dan kalau pada saat dia dapat kembali dengan aman seakan-akan seperti dengan orang yang dilahirkan kembali. Jadi tidak dapat dipastikan bagaimana kesudahannya, sebab ini adalah sebagai satu cabaran tantangan membawa surat daripada Baginda, mengajak orang yang dimaksud untuk meninggalkan ideologinya, agamanya, pemikirannya, kehidupannya. Jadi tinggalkan ideologi daripada agama yang telah dianutinya sebagai penyembah api, daripada menyembah api kepada menyembah Sang Pencipta. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah, maka dengan aku pun tidak menolak, karena dengan aku yang terpilih, aku pun melaksanakan tugas dengan baik, dari hari ke hari, daripada waktu ke waktu, sehingga sampai berjumpa dengan Kisra. Pada saat Kisra diberitahukan bahwasanya ada surat dibawa oleh salah seorang delegasi Muslim, yang dibawa oleh salah seorang daripada prajurit Muslim yang akan diserahkan kepada Raja Kisra, maka pada saat dengan Raja Kisra mengadakan majlis perhimpunan. Jadi dengan semua kaki tangannya, kabinetnya, menteri-menterinya semuanya dikumpulkan untuk mendengar kira-kira apa isi kandungan surat yang dikirim oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Setelah sampai ke sana, Raja Kisra mengisyarati kepada salah satu daripada bodyguardnya untuk mengambil surat tersebut. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah, saya diperintahkan untuk menyerahkan surat itu secara langsung kepada Raja Kisra, bukan kepada Anda. Yang pada akhirnya surat tadi itu diserahkan, begitu dibuka, dibacakan oleh salah seorang daripada pengawalnya yang pandai bahasa Arab. Begitu dibaca, ternyata dengan tulisannya min Muhammad ibn Abdillah Rasulillah ila azimi Kisra, daripada Muhammad bin Abdillah utusan Allah kepada yang dipertuan agung Kisra, Raja Kisra. Jadi begitu mendengar daripada Muhammad kepada Kisra, langsung Raja Kisra tadi itu naik angin, dan seketika itu juga surat tadi itu disobek dan dilemparkan. Jadi pada itu Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah pun diusir, dikeluarkan daripada istana. Jadi beliau pun sudah jadi kebingungan bagaimana apakah akan dapat keluar dengan selamat, apakah kira-kira berakhir dengan baik. Tapi dengan keyakinan yang kental, la tahzan, jangan sedih. Sebab kenapa? Sebab tugasmu untuk menyampaikan surat baginda Nabi itu sudah kesampaian, sudah Anda lakukan, dan juga dengan Anda telah melakukannya dengan baik sesuai dengan amanah yang diamanahkan daripada tangan ke tangan. Jadi alhamdulillah, dengan keyakinan yang kental tadi itu Sayyidina Abdullah ibnu Hudzafah dapat menyelamatkan diri daripada cangkraman Raja Kisra, dan juga dengan tujuan jahat beliau, tujuan jahat daripada Raja Kisra. Jadi dikatakan setelah beberapa waktu kemudian Kisra memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar kembali di mana Abdullah bin Hudzafah yang membawa surat tersebut. Ternyata dengan Sayyidina Abdullah sudah sampai ke Madinah, dan diberitahukan kepada baginda Nabi surat. Setelah saya langsung disobek-sobek, Nabi kita bersabda, mazzaqallahu mulkahu, Allah akan sobek, Allah akan hancurkan kerajaannya, hanya sepatah kata itu saja daripada baginda. Beberapa waktu kemudian ternyata dengan Bazannya adalah gubernur Yaman yang pernah memerintah Yaman, tapi daripada kerajaan Parsi. Jadi Bazan disurati oleh Kisra. Isi surat Bazan, coba pilih 2 orang laki-laki yang gagah perkasa, yang kuat. Mungkin bahasa kita sekarang sehebat Hulk Hogan atau sehebat Tyson misalnya, yang gagah perkasa dan kuat untuk membawa dan menghadirkan yang mengaku sebagai nabi akhir zaman untuk menghadap kepadaku, untuk menghadap aku. Ibhas ilaihi rajulaini jardaini
dua orang laki-laki yang gagah perkasa dan kuat untuk membawa dia menghadap kepadaku. Itu perintah daripada Raja Kisra. Jadi pada satu Bazan pun pilih. Kira-kira yang mana satu yang akan diberangkatkan, terpilih dua orang. Kedua-duanya berangkat, jalan sampai ke Taif, berjumpa dengan beberapa orang warga Quraisy. Pada saat ditanyakan, kemana kalian berdua? Jadi kata mereka, kami mau menemui yang mengaku sebagai Nabi Muhammad, yang mengaku diri sebagai Nabi akhir zaman, untuk kami tangkap, untuk kami hadapkan kepada Raja Kaisar. Kepada Raja Kisra, Kaisar Rom, kepada Raja Kisra. Jadi orang-orang Mekah pada saat itu sudah lega. Alhamdulillah, kalau saatnya mereka mengucapkan Alhamdulillah, tapi mereka tak mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dengan mereka sudah merasa seronok, sudah selesai masalah Nabi Muhammad. Peperangan demi peperangan ternyata mereka senantiasa mengalami kekalahan. Jadi kalau sudah Raja Kisra yang turun tangan, Raja Kisra yang akan bertekad, berarti tentang Islam, dakwah Islam, Nabiul Islam, Nabiullah Sayyiduna Muhammadun Abdillah itu akan berakhir. Jadi pada waktu mereka menuju, karena dapat informasi Nabi kita sedang ada di Madinah, maka kedua-duanya pergi ke Madinah dalam hitungan waktu sampai ke Madinah dan langsung menghadap Sayyiduna Rasulullah SAW. Maka pada saat itu kata mereka berdua, ikut kami untuk menghadap Raja Kisra. Nabi kita senyum. Kalau awak tidak pergi, diancam oleh dua. Kalau kamu tidak pergi, kamu tahu sendiri bagaimana kesadisan, kekejaman, dan juga kediktatoran Raja Kisra kalau pada kepentingan. Nanti kita senyum. Jadi kita kata, kalian berdua balik dulu ke rumah. Nanti besok hari kata Tuhan menghadap dengan senang hati, dengan tenang, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Begitu yang nanti kita ajarkan. Yang walaupun dengan ancaman, kalau Allah tidak pergi, kalau kamu tidak ikut kami, kamu tahu bagaimana kesadisan dan kediktatoran Raja Kisra kalau pada saat bertindak. Pada hari berikutnya, keesokan harinya, setelah mereka berhati layan dengan baik oleh para sahabat, maka dengan dua orang yang gagah perkasa hebat tadi itu datang ada baginda Nabi dengan memberitahukan tujuan yang sama yang telah diinformasikan sebelumnya pada hari kemarin. Nabi kita bersabda, la kisra ba'da yawm. Inna Rabbi ahlaka rabbak. Sesungguhnya Tuhan aku telah membinasakan Tuhan kalian berdua, dan sudah tidak ada Kisra lagi setelah sekarang. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya dengan kerajaanmu akan sampai kepada tempat berpijaknya Raja Kisra. Kedua orang tadi itu saling tengok-menengok, kaget dan juga rasa heran, rasa pelik, rasa aneh. Ini Nabi kita dicakap apa sebenarnya? Dapat Facebook dari mana? Dapat email daripada siapa? Siapa yang hantar SMS? Ini Nabi kita tetapkan waktunya pada jam berapa, hari apa, dengan siapa, macam mana raja kalian telah dibunuh oleh Tuhanku. Nabi kita bersabda seperti itu. Mereka sudah mulai ketakutan. Lebih menakutkan lagi, sesungguhnya pemerintahku akan berleluasa sampai ke tempat kedua belah kaki dia berpijak. Begitu Nabi kita bercakap. Jadi pada saat itu kedua-duanya Nabi kita suruh balik Yaman. Setelah balik Yaman dilaporkan kepada Raja Bazan. Ini yang diucapkan oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Abdullah, yang katanya pada hari apa? Tidak lama kemudian datang surat daripada Kisra, yang pada saat itu tidak lagi dengan Kisra yang tadi, sudah diambil alih pemerintahan oleh Syirawai. Syirawai itu adalah putra kepada Raja Kisra. Syirawai memerintahkan kepada Bazan, aku meminta dan memohon, aku memberikan arahan dan perintah kepada kamu, ambil pembaikatan setia daripada rakyatmu untuk menyokong dan juga untuk melantik aku sebagai raja, sebab orang tuaku Raja Kisra sudah aku bunuh. Jadi kata Bazan tadi itu tepat pada hari dan tepat pada waktu, tepat dengan informasi yang Nabi kita informasikan kepada mereka berdua. Berlakunya kejadian yang berlaku
Baza telah mengatakan kepada dua orang prajurit yang diutusnya, kalau memang benaran beliau Nabi dan Rasul, maka akan terbukti apa yang beliau katakan, dan kalau tidak, maka dengan kita akan melakukan langkah dan tindakan yang lebih bijak. Saat ketika sampai berita kematian daripada Raja Kisra, Syirawai meminta agar rakyatmu memberikan sokongan dan membaiat aku memberikan sokongan sepenuhnya. Maka seketika itu juga dengan Bazan mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga dengan semua warga-warga Parsi yang ada di Yaman beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa'ala. Sepatah kata saja daripada baginda Nabi kita katakan, Mazzaqallahu mulkahu, Allah hancur baurkan kerajaannya. Beda dengan Herakl atau juga dengan Kaisar. Kaisar pada saat menerima surat baginda Nabi, surat itu diambil, dicium, dimasukkan ke dalam peti dan diamankan. Nabi kita doakan agar Raja Kaisar akan kekal selama-lamanya. Hanya Raja Kaisar pun pada akhirnya tidak masuk Islam disebabkan karena takut dengan rakyat. Padahal dalam surat yang Nabi kita kirim kepada Raja Kaisar, asli taslam, Islam kamu akan selamat kalau seandainya dia meyakini dengan keyakinan yang kental, Islam akan membawa pada keselamatan. Dengan revolusi atau juga dengan pemberontakan daripada rakyat tidak akan mengganggunya pada saat itu. Ceritanya panjang, itu ingin saya kongsikan tentang Hasan daripada Sayyiduna Abdullah ibn Hudzafah yang kali kedua beliau bernasib pada saat di zaman Khalifah Umar, tepatnya pada tahun ke-19, untuk menghadapi beberapa tawaran daripada Raja Kaisar. Jadi itu ceritanya agak panjang sedikit. Yang penghujungnya Sayyidina Umar memerintahkan para sahabat untuk mencium dahi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, dan dulu sudah pernah saya ceritakan. Alhamdulillah, dengan ucapan la tahzan innallaha ma'ana, maka dengan perjalanan dua orang insan baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ketakutan pada malam hari itu, dan sepanjang perjalanan mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi saya sebutkan hadis yang saya sampaikan kepada dua imam, kalau selepas salat maghrib dan selepas sembahyang subuh jangan lupa untuk membaca la ilaha illallah sebanyak 10 kali, sebab itu akan menjadi pengaman dan perisai kita daripada syaitan. Wabillahi taufiq. Saya berikan waktu dalam 15 sampai kepada 25 menit kalau ada sembarang soal. Silakan. Silakan. Habis dijauh nih dari Melaka, dari Surabaya. Silakan. Jadi ada dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Umar pernah bertawassul dengan Sayyidina Al-Abbas, inna kunna natawassalu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita atau Sayyidina Umar pernah berkata seperti itu, dulu dengan kami bertawassul dengan baginda Nabi pada Nabi kita hidup, sementara sekarang ini kami bertawassul natawassalu bi ammi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pak saudara baginda Nabi. Setelah lantunan doa tawassul tadi itu dilantunkan oleh Sayyidina Umar, tak lama kemudian hujan turun. Pertanyaan yang ditanyakan, bolehkah dengan kita bertawassul dengan Sayyidina Umar, dengan para ulama? Jadi sebagian daripada saudara-saudara kita di kalangan Syarafi dan Wahabi mengatakan itu yang membuktikan bahwa dengan kita tidak boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Duduk dari Lokman. Silakan, bagus. Anak bagikan suatu pengajaran yang bagus. Saya turun sebentar supaya tahfiz ini lebih bagus. Ada ya. Malaikat Jibril saat ketika duduk di hadapan Nabi mengaji dan belajar, duduk macam duduk tawarruk, dan tidak ada duduk dalam sembahyang yang lebih afdal daripada duduk tawarruk atau juga daripada duduk iftirash.
Karena keutamaan duduk tawarruk dengan iftirash itulah akhirnya terpilih dalam cara duduk di waktu sembahyang. Boleh bersila, duduk. Boleh ihtiba, duduk. Boleh iqa, duduk. Itu semuanya jenis-jenis duduk. Boleh juga duduk seperti pada waktu makan, duduk. Dengan sebelah kaki, duduk. Atau juga dengan qa'datul maghdubi alaihim, dengan duduk orang yang dimurka, tangan dikebelakangkan macam tuh, ini pun juga duduk. Dari sejumlah sekian duduk tadi itu yang dipilih hanya dua saja. Satu duduk iftirash macam ini, sebagaimana kita tahu iftirash artinya macam mana? Duduk iftirash dengan mendudukkan punggung ke telapak kaki kiri dan juga dengan mendirikan telapak kaki kanan secara tegak. Ini iftirash, bukan sengek macam tuh, bukan dikedalamkan. Ini tegak, ini duduk iftirash. Yang kedua duduk tawarruk dengan mengeluarkan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kata sebagian ulama dilengkungkan ke arah kiblat supaya jari kaki kita yang 10 semuanya mengarah ke arah kiblat. Dua duduk inilah yang dipilih di dalam sembahyang. Seafdal ibadah itu adalah sembahyang. Maka dua cara duduk yang terpilih tadi itulah yang diambil salah satunya oleh malaikat Jibril saat ketika duduk di hadapan Sayyidina Rasulullah SAW untuk memberikan satu pengajaran. Sebab mungkin kamu katakan, itu kan orang duduk di hadapan Rasul, bukan di depan guru, bukan di depan tuan syekh, bukan di depan cikgu, bukan di depan orang tua. Tidak. Nabi kita bersabda, "Dzaka Jibril," itu adalah Jibril, "atakum yu'allimukum dinakum." Jibril itu datang mendatangi kalian untuk memberikan pengajaran, tunjuk ajar kepada kalian semuanya. Nah, jadi seperti itulah dikatakan kalau pada waktu kita di pengajian, sebab kamu nanti ada guru kamu, ada ustadz. Jangan sekali-kali duduk yang membuat hati orang jadi tergores. Cumana duduk membuat hati jadi tergores? Kita duduk macam ini. Nih abang saya nih, saya tak tahu. Jangan-jangan beliau ini salah satu daripada wali Allah. Jangan-jangan dengan beliau ini sudah ada surga di sisi Allah. Jangan-jangan dengan beliau ini sudah mendapatkan kampunan dosa yang abadi di sisi Allah. Jangan-jangan sudah ada kepastiannya beliau mati dengan husnul khatimah. Tak sepatutnya telapak kaki saya ini ke muka beliau. Oh, baginda Nabi sangat enti sekali kalau pada waktu duduk di hadapan para sahabat Nabi kita, la yuqaddimu rijlan an rijlin, tak akan Nabi kita unjurkan semacam tuh. Ya di rumah santai relate tak ada masalah, tapi di hadapan orang ramai. Jadi ini untuk tahfiz. Ya ima dengan antum duduk, masukkan kedua belah telapak kaki dalam baju atau juga dalam kain sehingga telapak kaki kita tidak kelihatan. Kita boleh relaks, mungkin santai sedikit tapi tetap tertutup sehingga telapak kaki kita tidak jadi cermin, tidak menjadi cermin kepada muka orang yang di samping. Di samping kalau pada saat kita duduk di depan orang yang kita segani, katakan saja Anda berhadapan dengan Tuan Sultan atau yang di-Pertuan Agong sekarang ini Sultan Abdul Alim, Sultan Kedah, mesti kita akan duduk sopan hormat macam tu. Siapapun makhluk tetap makhluk itu tidak semulia para malaikat. Kita sekarang bersama para malaikat dan juga di rumah Allah, dan kita sedang berada di bawah kamera digitalnya Allah Jalla wa'ala. Maka pada waktu kita di masjid, kita duduk sopan, kita duduk hormat, kita duduk seperti pada saat kita sedang berhadapan dengan para malaikat. Dan memang pasti malaikat sedang duduk bersama kita sekarang ini. Itu dijaga. Sebab kenapa? Sebab antum Allah dah bagikan satu karunia yang Allah tak bagikan kepada kami. Allah bukakan dada antum untuk menghafal Al-Quran. Allah bagikan kekayaan, Mercedes S-Class, BMW, Lexus, Harrier, Hamar. Allah bagikan kepada sesiapa saja. Orang kafir pun juga guna kereta Hamar, orang itu pun juga Hamar. Mungkin fasik, orang yang paling dimurka dan dibenci oleh Allah, Allah bagikan dia kekayaan, jabatan dan kedudukan. Tapi ilmu agama ataupun juga dengan iman dan takwa, Allah hanya bagikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah sahaja. Allah tak bagikan ibadah kepada orang yang tidak keru-keruan. Maka pada saat antum dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyimpan, nih ada digital Al-Quran di sini nih. Digital itu alat, dia baca tak dapat pahala. Tapi kalau kita baca bang,
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Situ sudah 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bacaan digital kalau sampai habis saja pada apa-apa, sebab kena setakat alat saja. Jadi kita yang dimuliakan oleh Allah, Allah mudahkan kita hafal, Allah mudahkan kita membaca, Allah mudahkan kita mengingat. Allah berfirman nanti kepada antum pada hari kiamat insyaallah, Iqra warattil kama kunta turattil fa inna manzilataka inda akhiri ayatin turattiluha. Baca dan lantunkan, baca dan lantunkan, dan naik, baca dan naik. Sesungguhnya tempat kesudahanmu, tempat kediamanmu pada lantunan ayat yang terakhir yang Anda baca. Allah tak bagikan kemuliaan yang semacam itu melainkan karena Allah cinta kepada kita, cinta kepada antum semuanya. Maka kita buktikan kecinta Allah kepadaku, buktikan memang layak untuk kita menjadi orang yang dicinta dan yang disayangi oleh Allah Jalla wa Ala. Kita jaga sopan santun kita, kita jaga peradaban kita. Lebih-lebih lagi kalau pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, di masjid. Kalau tak boleh duduk semacam mana saya sebutkan tadi, duduk bersila silahkan saja, tapi jangan sampai kaki kita hunjurkan, jangan sampai kita keluarkan, sehingga mungkin ada orang yang terasa hati. Syukur-syukur kalau telapak kaki kita ini mulus bersih. Kalau di sini ada kodes, di sini ada sopak, di sini ada parut, di sini ada apa? Kesian orang. Nah, seronok tak bang? Ada muka abang di sini, masya Allah tuh. Singgung bang, terasa hati kita kalau tengok orang duduk semacam itu. Ini diantara daripada maqamul ihsan yang nanti kita ajarkan kepada para sahabat. Pertama adik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan soalan yang lain. Jadi dari kepada tawassul tadi itu, tawassul mereka mengatakan tidak boleh, karena dengan baginda atau dengan para nabi-nabi sudah tidak ada. Tawassul hanya dibolehkan dengan amalan atau juga tawassul kepada yang masih hidup. Makanya itu Sayyidina Umar bertawassul kepada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Kata ulama tidak. Tawassul Sayyidina Umar kepada Sayyidina Al-Abbas itu hanya setakat untuk memberitahukan kepada mereka sebagaimana kita boleh bertawassul dengan baginda Nabi, juga kita boleh bertawassul dengan selain daripada Nabi. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kalian katakan tawassul itu hanya setakat boleh kalau dengan amal. Ya Allah, dengan sedekahku, dengan tasbih dan zikirku, dengan tahajudku, ya Allah ya Kamarab ini, dengan kesabaranku, dengan ketabahanku, dan juga dengan segala cerita yang pernah menimpaku, ya Allah, dengan salawat dan salamku, dan juga dengan baca yasin sebanyak 41 kali. Mudahkanlah kepadaku untuk aku mendapatkan pasangan hidup yang ideal, pasangan hidup yang cantik, yang jelita. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudahkanlah kepadaku untuk aku mendapatkan suami yang baik, yang bening dan yang adil dan yang bijaksana. Kata yang satu, ya Allah, aku bertawassul dengan 41 kali baca yasin, dengan 40 kali satu, 41 kali yasin, dan juga dengan membaca hizib Imam Nawawi, dan juga dengan khatam Al-Quran 3 kali, agar mudah aku mendapatkan pasangan hidup 4 orang. Ya Allah dan Allah. Misalnya kawin. Sebab tadi ada bahasa baru, jadi katanya kena kawin juga. Kalau tak satu pun 4. Itu bahasanya masya Allah. Itu bahasa yang betul. Bahasa yang salah kena kawin juga. Paling tidak pun 1 itu salah. Yang betul bagaimana? Kena kawin juga, kena kawin juga, sebab itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak 1 pun 4. Itu baru dia, masya Allah, tabarakallah. Diralah itu sekedar misal saja. Ya Allah Arhamar Rahimin, tawassul. Jadi kalau kita boleh bertawassul dengan amalannya, dengan amalan kita, takkan kita tidak boleh bertawassul dengan manusianya. Ini bahasa rasional, bahasa logik. Dari mana amalan? Amalan itu daripada mulut, amalan itu daripada tangan, amalan itu daripada kaki yang melangkah. Saat ketika kita pergi ke masjid, kaki yang kita langkahkan, berarti amalan kita daripada langkah kaki yang melangkah. Pada saat kita membaca, amalan kita daripada mulut. Saat ketika kita menerima, amalan kita daripada duit dan tangan. Semuanya bagian daripada anggota. Kalau tawassul dengan amalan itu boleh, lebih boleh lagi kita bertawassul, ya Allah, dengan kemuliaan ulama, ya Allah, dengan kemuliaan salafun saleh, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali. Mudahkan urusan kami
dan menangkanlah kami, menangkanlah kesebelasan kami pada malam hari ini ya Allah. Itu tak berbaloi yang dimohon, tawasulnya besar sekali, yang diminta lebih kecil daripada kelingking. Kalau nak bertawasul juga, minta rahmah, minta keampunan, minta surga, minta kebahagiaan yang abadi atau mohon husnul khatimah. Secara kesimpulannya, bertawasul baik dengan amalan ataupun juga dengan zat, dengan orangnya tidak ada perbedaannya dan juga tidak ada larangan. Yang lain, silakan. Allah muslimat, ada sebuah masalah, silakan. Ya. Besok akhir tahun dan malam harinya adalah merupakan malam tahun baru Hijrah 1435. Apakah ada dalil? Dia sebenarnya secara hadiah, secara Nabi kita bersabda tidak ada puasa sunat atau tidak ada puasa yang lebih afdal kita laksanakan daripada puasa di bulan Ashurul Haram. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Berpuasa pada bulan Ashurul Haram, bulan Muharram, bulan Rajab, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Jadi besok adalah merupakan hari yang terakhir daripada bulan Dzulhijjah, yang dia adalah salah satu daripada Ashurul Haram, bulan Haram yang keempat. Disambut dengan bulan Muharram pun juga daripada bulan Ashurul Haram yang keempat. Jadi secara memang dianjurkan. Di samping besok kita dapat dua dalam satu. Sebab besok adalah hari Senin. Memang digalakkan kita puasa pada Senin dan Kamis. Di saat Nabi kita ditanya kenapa puasa pada tiap hari Senin, Nabi kita bersabda jadi kayak wulidtu fihi, sebab itu adalah hari kelahiranku. Kenapa juga puasa pada hari Kamis? Nabi kita bersabda dzalika, karena pada hari itu tu'radu 'alallahi a'malu ummati atau tu'radu 'alayya a'malu ummati. Sebab pada hari itu Allah memperlihatkan amalan daripada umatku. Jadi Nabi kita berpuasa pada hari Senin sebab itu adalah hari jadi beliau, hari kelahiran baginda. Sementara dengan hari Kamis riwayat, karena aku ingin pada saat amalanku diperlihatkan, dipersembahkan kepada Allah pada saat aku berpuasa. Jadi besok kalau kita niat puasa, satu boleh puasa niat dengan niat puasa bulan Ashurul Haram, dan juga dengan puasa pada tiap hari Senin untuk hari besok. Sementara secara khususnya puasa pada akhir tahun dan puasa pada awal tahun itu tidak ada nas atau juga tidak ada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau nak puasa silakan saja, tidak ada larangan. Memang kita digalakkan untuk kita puasa sebanyak-banyaknya. Ada anjuran puasa, kita berpuasa pada ayam mesud. Jadi besok juga termasuk daripada ayam mesud 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi thalasin." Kekasihku telah memesankan 3 benda kepada saya, di antaranya wa an asuma salasata ayamin min kulli syahr. Puasa 3 hari daripada tiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid 3 bulan 14, 15. Ada lagi puasa Ayyamul Sud. Puasa pada hari gelap, malam gelap, itu dari 27 atau daripada 28, 29 dan 30. Jadi kalau begitu bukan 2 dalam 1, 3 dalam 1. Satu ayam mesud, kemudian yang kedua pada hari Senin, kemudian yang ketiga pada bulan Ashurul Haram. Nah, kalaulah ada hadis dhaif tentang keutamaan puasa pada akhir tahun, tersangkut dengan 4 kelebihan yang kita sebutkan tadi. Lebih lagi kalau dengan muslimah boleh dengan niat yang keempat juga dengan niat yang kelima untuk puasa Ramadan yang telah lalu. Dapat puasa qadaan, dapat puasa akhir tahun, dapat puasa bulan Ashurul Haram, dan juga dapat puasa pada hari Senin. Jangan lupa besok petang untuk berdoa, berzikir, beristighfar, dan banyak-banyak istighfar. Tidak ada yang lebih utama daripada istighfar untuk kita menghantar detik-detik terakhir tahun 1434 itu dengan tasbih, dengan tahmid, dengan zikir, dengan doa, dan juga dengan rintihan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga jangan lupa pada awal
malam-malamnya, kalau boleh matikan handset, matikan internet, matikan TV, matikan segala-galanya. Kita fokus permulaan kita pada malam hari besok hanya dengan ibadah dan juga dengan kebajikan, agar hidup kita sepanjang itu akan terkawal dan juga akan tertata, karena kita dengan permulaan yang baik dan juga dengan berujung yang mulia, agar kita mendapatkan kemuliaan yang abadi di dunia dan juga di akhirat. Yang lain, masih ada 10 menit. Allah, silakan. Kita tetap kalau telah tetap شوية sikit-sikit. Oke. Baik. Nanti Anda udarjah. Oke. Kira mazhab lain. عندنا معشر الشافعية لو سبق بثلاث أركان فإنه هيوافق الإمام بما هو فيه. نفرض يوافق الإمام بما هو فيه لو سبق الإمام بثلاثة أركان متوالية. مثلا المأموم ما زال في القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن بطيء. الإمام سريع، الإمام ركع والمأموم ما زال في القراءة، ثم اعتدل بعد الاعتدال سجد. سر تركه في ركنين، في الركوع والاعتدال، ثم رفع من السجدة الأولى وجلس بين سجدتين فصدق الإمام بثلاث أركان. عند الشوافع هيوافق الإمام يعني من القيام مباشرة إلى الجلوس بين السجدتين بعد سلام الإمام ويدرك أو يتم بركعة، يعني يزيد ركعة بعد سلام كأنه مسبوق. لكن لو افترضنا أن الإمام ما زال في السجدة الأولى وخلص قراءته يمشي على الترتيب النسيء، على الترتيب النسيء يركع ويعتدل ويسجد سجدة الأولى بعدين يجلس بين السجدتين بعدين يوافق الإمام. لكن المشكلة نحن نفرق بين الموافق والمسبوق. يعني في بعض الأخوات أنا لما كنت في القاهرة بعض المصريين اعترض على لكن الفاتحة أنا موافق مع الإمام، الإمام إقراء سريع وأنا بطيء، لذلك الوقت الإمام راكع أنا أتم الفاتحة بدائي تكمله. بعدين لما خلصت الفاتحة الإمام قد اعتدل من الركوع بعد الصلاة السلام عليكم لما يجلس. ليش؟ أنا تلازم تركع مع الإمام. حينما يركع تركع معه. الرسول يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قلت له لا، يركع مع الإمام إذا كان مسبوق. أنا موافق في نفرق بين الموافق والمسبوق. إذا كان موافق مع الإمام، الموافق من أدرك مقدارا يكفي أو يقدر أن يقرأ الفاتحة بأكملها، هذا يقال موافق. لكن المسبوق منسوب في بعد الفاتحة، يعني ما أدرك زمانا يمكنه أن يقرأ الفاتحة في ذلك الزمان. نفرض مثلا حينما دخل في الصلاة والإمام يقرأ سورة الإخلاص dan يعني bulan مفروض منه ما يقرأ الاستفتاح ولا يقرأ التعوذ، مباشرة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وركع الإمام يركع معه. هذا مسبوق. لكن بالنسبة للموافق في الركعة الثانية الإمام سريع، الإمام المفروض من الإمام يمهل شوية. حينما يرفع رأسه من السجدة الثانية المأموم يستحب له لا يرفع إلا بعد أن وصل الإمام إلى الركن المنتقى إليه. الله أكبر. إذا الوقت المأموم يرفع رأسه من السجدة الثانية. لكن الإمام
ما أدى الفرصة لإتمام القراءة قرأ سريع بعدين مأموم هزأنا فيه الرحمن الرحيم إمام ركع الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر في مثل هذه الحالة على المأموم أن يتم فاتحته إلا إذا ثبت بثلاثة أركان متمادية. Jadi insyaallah wadah. Jadi dalam mazhab kita, jadi kata beliau kalau kebetulan imamnya bacanya cepat, maju, kan kita bangkit daripada sujud yang kedua. Kalau pada saat kita mendengar suara imam atau takbir imam dah habis, Allahu Akbar, ada namanya takbir, takbiratul intiqal atau takbiratul intiqalan. Jadi takbir itu yang memanjangkan. Jadi kita pada masa kita sujud atau pada masa kita rukuk, Allahu Akbar, dah rukuk. Jadi jangan sampai takbir kita dah habis sedangkan pergerakan kita masih tersisa. Pada masa kita nak sujud kita panjangkan takbir, tatwil, takbir al-intiqal atau al-intiqalat. Allahu Akbar. Bar habisnya setelah dan kita ke tempat sujud. Jadi sebagai imam nanti antum jadi imam, jangan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dan maksudnya saya kira. Maksudnya mikrofon hanya ala nahiyat al-yamin wal-shimal. Yarfa bidun takbir. Bidun ay qira'ah. Yarfa Sami Allahu liman hamidah. Inama yasjud yukabbir awal Allahu Akbar. Matikan handphone. Saat ketika bangkit inama yarfa min as-sujud tsaniyah, sakit. Allahu Akbar. Selesai kita. At-takbir di mana? Takbir di intiqalat. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang beliau tanyakan, bagaimana kalau pada saat imam dah sujud sedangkan makmum masih belum selesai baca Fatihah? Diingat, ini makmum yang mana dulu? Kalau makmum tadi itu masbuk, kita datang ke masjid sedangkan imam sudah baca surah, maka sepatutnya dengan kita jangan menyibukkan diri kita dengan membaca doa istiftah dan juga dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mubasyaratan kita baca Fatihah, langsung saja kita baca Fatihah. Kalau Fatihah kita tak habis pun kita akan rukuk bersama imam dan dapat rakaat bersama imam. Tapi kalau pada rakaat kedua yang macam itu atau pada rakaat yang ketiga imam membacanya cepat laju, sedangkan kita membaca was-was. Ain. Was-was. Oh, Indonesia, Malaysia, Kedir, muas-wasi istilah. Khususan di takbiratul ula, usalli fardhu arba rakaatin, usalli fardhu arba rakaatin, mustaqbilan qiblatin imaman jahar. Allah, usalli fardhu. Sudah, tegap sana. Jadi lazim tشوف بينهم imam raka wa mazala yukabbir. مش بالتكبير بس وبالفاتحة بعدين تبطل نفسه استغفر الله العظيم أصلي فرض الظهر الله. في منهم أنا شفته في Indonesia lama يكبر, ada di Indonesia pada bertakbir tangannya dipusing Allah. Mau indah syafi'iyah lazim muqaranah di muqaranah al-fiqh di muqaranah hadithiyah. La budda yakun qasad ala ta'yin. Qasad usalli. Ta'yin fardhu al-fardhiyah, fardhu ta'yin zuhur, usalli fardhu dhuhri. Hadhihi umur thalatha la budda fi takbir. Muqaranah hadithiyah la budda au bidayatut takbir ma'a bidayati niyyah bil qalb. Jadi datangnya was-was dari situ. Seketika untuk menselesaikan yang tiga tadi itu permulaan yang sama dengan penghujung yang sama, akhirnya takbir sembahyang maghrib seperti sembahyang hari raya haji 7 kali takbir. Oh, masya Allah, tabarakallah, saya bala koleha. Yang macam itu takbir dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memadai niat yang walaupun tidak
tidak kita hadirkan niat kita di dalam hati pada masa kita takbir, boleh kita niat sebelumnya. Tapi saja seperti di Mekah, Allahu Akbar. Bila niat sebelumnya lagi. Maka dengan kita melihat kalau sudah ambil selendang macam ni, nanti kita dah sembahyang lah tuh. Kita menuju ke masjid, tak pergi ke masjid. Untuk apa ke masjid? Masukkan berjamaah. Berarti kita sudah berniat. Itu menurut mazhab mereka. Makanya mereka Syekh Jibrilnya kah, atau dengan Sudaisinya kah, atau dengan Khulaifinya, dengan Subailnya, semuanya kalau pada mereka takbir saja Allahu Akbar tanpa memanjangkan takbir pada waktu mereka takbir. Terakhir soal. Ustaz, Yang lain, silakan. kenapa lelaki dengan suami isteri wuduknya terbatal mengikut Imam Syafi'i? Kenapa? Lelaki dengan perempuan kalau tersentuh kulit wudhunya terbatal. Kenapa itu tak ada sebenarnya sebab Al-Quran yang mengatakan terbatal ulama setumun nisa. Kalau mereka mengartikan ulama setumun nisa pada saat kalian menyentuh kulit perempuan, kalau mereka katakan itu maknanya jima, banyak juga di kalangan para sahabat yang menafsirkan, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar yang mengartikan lamasa di sana itu dengan banyak menyentuh kulit istri. Ini bukan pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat sebagian daripada para sahabat. Jadi hati-hati jangan salah redaksi. Jadi itu pengambilannya satu daripada ayat, yang kedua daripada hadis, dan yang ketiga daripada amalan sebagian daripada sahabat. Sementara apakah mereka tidak tahu Nabi kita pernah mencium istri kemudian sembahyang tanpa wudu? Apakah mereka tidak tahu Sayyidatuna Aisyah pernah memberikan telapak kaki Nabi kita yang sedang sujud, tapi tetap saja Nabi kita tetap saja sembahyang Nabi kita teruskan? Tahu. Tapi masih ada ihtimal, ada kemungkinan. Mungkin pada saat Nabi kita mencium Sayyidatuna Aisyah, pada saat itu Sayyidatuna terlapik. Mungkin saja, jadi tidak langsung tersentuh kulit dengan kulit. Ihtimal mungkin saja baginda Nabi tersentuh dengan telapak tangan Sayyidatuna Aisyah yang ada dalam kain selimut, atau Nabi kita pakai tugil, lebih lagi kalau di Madinah sejuk. Jadi ala kulli hal, dengan adanya kemungkinan yang seperti itu, tetap kita tidak dapat memastikan bahwasanya persetujuan antara dua kulit itu tidak membatalkan wudu. Kalau ikut pendapat yang tidak membatalkan, silakan saja, tidak ada masalah. Dalilnya pun juga cukup kuat. Kan kalau penciuman, takkan penciuman pakai lapis. Mana ada penciuman? Yuk istri pakai ini. Mana ada? Mesti kalau cium, kalau berputus tuh macam tuh kena singkap dulu baru dicium. Laki-laki pandai menyingkap, jangan cium pakai lapis macam itu kata mereka. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan telapak kaki itu kan berbeda dengan telapak tangan Sayyidatuna Aisyah. Jadi dengan adanya perbedaan pendapat itu adalah rahmah, maka dengan kita mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu seperti pada waktu kita di Mekah, kita ikut pendapat yang mengatakan batal wudu, tidak batal wudu pada saat bertemunya antara dua kulit yang kita kata hubungan mahram. Tapi kalau pada saat kita di sini, kita kembali kepada pendapat yang lebih berhati-hati. Kata ulama lebih ahmaq, lebih ihtiyat, ikut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan aulamas nisa itu dengan makna mubasyarah atau mulamasa, persentuhan antara dua kulit laki-laki dan perempuan yang tanpa ada hubungan mahram. Jadi kalau misalnya kalau nanti doa itu tak masalah, kita ikut pendapat yang tidak membatalkan. Istri berwudu, kita juga berwudu. Orang kadang-kadang pada waktu tidur tuh ya tangan dia kesana kemari, tak pergi kemana-mana tangan. Hidung juga pergi kemana-mana. Akan dengan kita kalau pada waktu tidur dengan istri, tak apalah kalau kita sudah tua. Kalau kita sudah tua itu tak kisahlah. Tapi kalau abang-abang yang masih muda-mudari lagi, masya Allah tabarakallah, mana boleh. Kalau kita sudah punya cicit, sudah punya cucu dan cicit, tak apa. Tuan ada ke sana, kok ada ke situ, tak kisah. Tapi kalau masih muda baru kawin lagi, masya Allah tabarakallah, pada udah mata. Nah, susah sedikit. Saya tuh maksud, jadi pada saat kita sama-sama berwudu, yustahabul wudu dan naon. Jadi kita berwudu, kita nak jaga wudu, istri juga nak jaga wudu. Tapi bagaimana kita boleh jaga wudu? Kalau tidak kita dia, kalau tidak dia kita, selalunya kita. Meraba-raba ke sana kemari karena
tersentuh batal, terpaksa berwudu. Istri berwudu, kita berwudu. Pada saat baru saja meletakkan jasad atas pembaringan, bismikallahumma ahya wa amut, begitu terbaring tersentuh lagi, ya Allah berwudu lagi. Ya Arhamar Rahimin. Setelah berwudu, masya tabarakallah, pas berwudu istri dah baring dah bismikallahumma ahya wa amut, menghadap ke arah kita pakai dengan suami pun datang. Tapi kita pakai stokin. Kaki terbuka, tersentuh pula telapak kaki dengan paha, berwudu lagi sekali. Nak tidur kan nak wudu kan? Kita ni nak tidur dalam keadaan berwudu. Elok kita ikut mazhab yang katakan sentuh kah, cium kah, peluk kah, raba kah, tak batal. Dan itu pendapat ulama jumhur. Imam Abu Hanifah kalau dengan nafsu pun tetap tidak batal. Imam Ahmad kalau menyentuh istri dengan nafsu, naik syahwat, batal. Tapi kalau tak ada syahwat, tak ada masalah. Senang. Jadi nak pergi cium istri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas cium istri, Allahu Akbar. Boleh kan? Asalkan tidak ada nafsu pada saat penciuman. Tapi kalau naik nafsu pada saat itu turun bahasa Imam Ahmad, batal. Kata Imam Abu Hanifah dan Nu'man, kalau naik nafsu sampai naik sekalipun tegang. Bila batal, kalau tersentuh antara dua kulit itu hadapan dengan hadapan. Oh, itu baru batal. Oh, masya Allah. Selama kalau ikut mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah nyentuh kemaluan pun tak batal. Mazhab kita sebut kemaluan batal. Kalau gatai macam mana? Kalau gatai garu daripada belakang, balik. Asal jangan banyak geraknya. Memang tak betul lah kalau bagaimana ini hanya sekedar islah saja, bukan untuk dipraktekkan. Jadi imam di depan, tangan masuk ke dalam kain, bergaruk. Dan itu tak betul lah, yang walaupun mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah. Nabi kita bersabda, "Inna huwa bafatun min", itu adalah sebagian daripada anggota kamu. Jadi bagaimana kalau digaruk? Kita boleh menggaruk, menyentuh, tidak batal kalau daripada belakang telapak tangan. Sentuh macam itu batal, belakangnya tidak. Atau juga anak kita pada masa air kecil, kita sudah berwudu, dia kencing, kalau kita biarkan dia kencing, dia pancurkan ke sana kemari, dia pusing. Kita kena tundukkan hak dia tuh. Kita tundukkan, kalau tak boleh kita taruh dua jari tangan, dia menjatuh, tundukkan supaya kencingnya tak ke sana kemari. Kalau dia yang pegang, dia pancurkan seperti pancur saya daging, najis ke sana kemari, masalah. Jadi ikut mazhab yang mengatakan menyentuh kemaluan tidak batal, itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Allahu a'lam.